Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farda Alaina Nifa dengan NIM 14622000247. Perkenalkan, nama saya Quratul Ainia dengan NBI 14622000263. Nama saya Arkananda Fasasadewa dengan NBI 14622000288. Untuk latar belakangnya adalah teks medis itu merupakan sebuah sumber informasi yang kaya namun tidak terstruktur. Deskripsi kasus medis yang panjang dan naratif sulit diolah secara manual sehingga dibutuhkan teknik pemrosesan bahasa alami atau kisah, kita sebut NLP, untuk mengekstrak nilai dari teks tersebut. Melalui proyek ini kami mengembangkan pipeline NLP yang dapat mengklasifikasikan teks deskripsi medis ke dalam spesialisasi seperti pediatri, kardiologi, atau dermatologi. Selain itu, kami juga mengeksplorasi entitas penting dan topik tersembunyi dalam data tersebut. Untuk tujuan dan pendekatan, yaitu tujuan kami adalah dalam proyek ini untuk memproses data deskripsi medis menggunakan berbagai pendekatan NLP, baik itu berbasis supervised learning, unsupervised learning, maupun deep learning. Kami menggunakan pipeline NLP mulai dari processing text, Native Entity Recognition atau NER, representasi fitur dengan TF-IDF, modeling dengan beberapa algoritma seperti Naive Bayes, NVM, SLTM, BERT, hingga visualisasi hasil clustering dan topik. Ketiga, yaitu di slide ini ada metodologi dan alur kerja. Metodologinya ada yaitu yang pertama pre-processing text, di mana terdapat cleaning, tokenizing, dan lemmatizing. Kemudian metodologi yang kedua yaitu NER, mengenali entitas penting seperti penyakit dan obat. Kemudian ada representasi teks yaitu TF-IDF vectorizer. Kemudian yang keempat yaitu ada modeling, ada model klasik yaitu Naive Bayes dan SVM, kemudian model deep learning yaitu LSTM, kemudian transfer learning yaitu BERT. Untuk unsupervised learning itu ada LDA untuk topik modeling dan K-means untuk clustering. Evaluasi dan visualisasi bertujuan untuk mengukur akurasi dan menampilkan hasil dalam grafik. Nah, di sini terdapat hasil dan visualisasi metodologi tadi. Terdapat yang pertama yaitu Naive Bayes dengan akurasi 28,7%, sederhana dan cepat, cukup baik untuk teks dengan pola umum seperti surgery dan consultation, tapi tidak akurat untuk kelas minoritas. Kemudian yang kedua ada SVM, akurasi rendah, yaitu 10%, tidak cocok untuk data medis multikelas dan tidak mengenali konteks bahasa, mengalami kesulitan membedakan teks dengan struktur mirip. Untuk LSTM itu akurasinya sekitar 28% yang mampu mengenali urutan kata dan konteks yang lebih baik daripada NB atau Naive Bayes dan SVM. Performa ini masih bisa ditingkatkan dengan tuning dan lebih banyak approach. Untuk BERT itu akurasinya sekitar 24,25% yang bisa menangkap konteks dengan sangat baik. Tetapi ini butuh pelatihan lanjutan seperti fine tuning agar maksimal
untuk domain medis. Untuk LDA Topic Modeling ini menemukan topik-topik utama seperti topik 1 CT MRI atau brain atau eye, topik 2 pain knee atau years old, topik 4 bisa di pulmonary, disease, renal, dan bladder, dan masih banyak lagi. Untuk key means clusteringnya itu berhasil mengelompokkan teks menjadi 5 grup dengan pola kemiripan konten seperti visualisasi 2D PCA menunjukkan pemisahan klaster yang cukup baik. Selanjutnya yaitu refleksi proyek. Nah, di sini ada beberapa tantangan yang dihadapi kelompok kami dalam proyek ini, antara lain adalah yang pertama ada distribusi label yang dimana tidak merata membuat modelnya itu menjadi bias. Yang kedua ada teks medis itu penuh istilah teknis yang rawan terhapus saat pre-processing. Nah, yang ketiga yaitu tantangannya model tuh seperti BERT itu butuh sumber daya yang besar. Nah, tantangan yang terakhir merupakan deskripsi yang pendek menyulitkan model sekuensial seperti LSTM. Nah, dengan tantangan itu, tapi ada beberapa solusi yang diterapkan melalui strategi seperti stratified sampling, modifikasi stopwatch, dan serta pemilihan model yang sesuai untuk tiap skenario. Nah, proyek ini memberikan gambaran nyata tentang pentingnya pemrosesan yang tepat di setiap tahap pipeline NLP. Untuk kontribusi anggota tim, saya yaitu Farda Alaina Nifa. Tugas saya yaitu pre-processing dan name entity recognition atau NER. Kemudian untuk refleksi yaitu memahami dampak pre-processing terhadap performa model dan pentingnya entitas eksplisit dalam teks. Jadi yang pertama yaitu kita bisa lihat di sini terdapat pre-processing yang saya gunakan untuk membersihkan kalimat gitu. Yang pertama itu ada agar kata-katanya itu hanya mengandung kata-kata penting atau fitur yang berguna, kemudian siap digunakan untuk pelatihan model. Yang pertama yaitu ada fungsi text lower yang dapat diartikan bahwa semua huruf itu outputnya akan menjadi kecil. Kenapa lower? Agar semua itu konsistensi gitu. Kemudian terdapat fungsi yaitu re.sub itu untuk menghapus angka seperti tanda baca, kemudian simbol, jadi hanya menyisakan huruf. Kemudian ada fungsi nltk.word tokenize itu memecah kalimat menjadi kata-kata atau token. Kemudian ada cleaned tokens yaitu if word not in stop words. Artinya yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak membawa makna penting. Seperti ini kan bahasa Inggris, maka seperti the atau is, kemudian and, dan lain-lain. Nah, kemudian ada lematize dalam kurung word, yaitu mengubah kata ke bentuk dasar seperti misal running kita ubah menjadi run. Dan penerapan fungsinya yaitu DF ini
itu berarti saya mengaplikasikan fungsi clean text ke semua deskripsi pasien. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat di sini ada yang pertama aslinya itu a 23-year-old white female presents with complaint of allergies. Apa yang terjadi itu untuk A itu kan tadi kan ada kata-kata yang tidak penting seperti the, is, and itu kan akan dihapus. Nah, A ini termasuk dan maka akan terhapus. Kemudian 23 strip old itu kenapa menjadi year old? Itu karena dibersihkan dari angka dan tanda baca, maka hasilnya menjadi year old. Kemudian presence diubah menjadi present. Itu didapatkan dari lemmatization. Kemudian with itu juga dihapus karena dia termasuk stop word. Kemudian off juga dihapus karena dia termasuk stop word. Kemudian allergies itu diubah menjadi allergy karena kita menggunakan fungsi lemmatization tadi. Dan yang lain-lain juga sama. Misal ini yang ketiga ini yang for ini kan dihapus karena dia itu termasuk stop word. Kemudian untuk dua strip D, kemudian M strip mode Doppler itu menjadi ini kan ada strip-stripnya ini, mereka ini akan kehapus dan bersihnya akan menjadi MM mode Doppler. Kemudian ada yang di bawah ini yaitu dua strip D echocardiogram, maka bersihnya akan menjadi echocardiogram karena di sini terdapat angka dan strip. Kemudian yang kedua yaitu saya menjelaskan mengenai NER, Name Entity Recognition. NER itu digunakan untuk mengenali dan mengelompokkan entitas penting dalam teks seperti nama penyakit, kemudian obat, bagian tubuh, nama orang, waktu, tanggal, dan sebagainya. Langkah-langkahnya itu memuat model ini. Encore Web SM, kemudian diproses teksnya di sini di doc sama dengan LLP sample underscore text, kemudian hasilnya akan diekstraksi di sini. Nah, hasilnya yaitu 23 strip year old sama dengan date. Artinya yaitu spesi mengenali bahwa 23 strip year old itu adalah sebuah informasi waktu dalam kurung umur dan mengelompokkannya sebagai tipe date, bukan age. Ini berarti model NER ini bisa mendeteksi data temporal atau deskriptif yang penting seperti umur pasien meskipun formatnya bervariasi. Jadi kesimpulannya yaitu processing tadi dan NER itu penting karena digunakan untuk training model klasifikasi, sedangkan hasil NER itu bisa digunakan untuk ekstraksi informasi eksplisit dari teks medis seperti umur, lokasi, dan penyakit. Kontribusi anggota tim. Kontribusi saya sendiri yaitu Krotul Ainia. Tugasnya yaitu pada TF-IDF dan NAV Base serta LDA. Untuk refleksinya sendiri yaitu saya tuh dari tugas ini saya belajar mengevaluasi model statistik serta mengungkap informasi dari data tak berlabel. Nah, untuk itu sendiri di sini kami ada codingan yang akan kami tampilkan dan dijelaskan.
Nah, di bagian saya itu kan tadi ada TF-IDF kan, karena pada codingan pertama pre-processing itu dijelaskan oleh teman saya yaitu Farda Alayana Nifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari hasil reprocessing untuk form yang ini merupakan fungsi dari masing-masing import library. Untuk ini import TF-IDF vectorizer ini yaitu mengubah teks menjadi fitur numerik, yaitu berbasis frekuensi kata. Lalu di sini ada import library train test split. Nah, di sini yaitu membagi data menjadi data latih dan data uji. Lalu di sini ada library multinomial NB yang ini, yaitu model klasifikasi naive Bayes khusus untuk data teks. Lalu di sini ada liner SVC, yaitu meskipun tidak dipakai nih di blog ini, tapi model ini saya gunakan untuk model teman saya itu Arganarnya, yaitu menjelaskan tentang SVM. Lalu di sini ada classification report dan accuracy score. Nah, ini tuh untuk evaluasi performa model. Untuk codingannya itu sendiri yaitu TF-IDF ini mengubah teks yang sudah dibersihkan sebelumnya pada preprocessing itu menjadi vektor TF-IDF ini, menjadi vektor ini. Nah, di sini kan ada max future sama dengan 3000 ya. Nah, gimana artinya? Saya itu menggunakan 3000 kata terpenting berdasarkan bobot TF-IDF tertinggi agar tidak terlalu berat dan tetap informatif. Lalu di sini kan ada hasil X nih. X ini. Nah, matriks X ini yaitu spare untuk ukuran jumlah dokumen yang diklaim. Lalu di sini ada label class Y sama dengan DF medical specialty. Nah, untuk yang itu sendiri adalah target output yaitu kategori spesialis spesialis medical. Nah, ini tuh ada pada database yang sudah diinputkan di sini. Lalu di sini saya memanggil medical specialty untuk label kelas yang ingin saya uji. Nah, lanjut di sini kan ada X-train, X-test, dan Y-train dan Y-test untuk itu sendiri. Di sini tuh X-train itu sebagai X-training. Di sini juga ada X-test buat testing, ini train juga. Nah, di sini kan untuk tesnya itu sendiri untuk size-nya itu kan 0,2. 0,2 yaitu untuk testingnya berarti saya menggunakan testing tuh hanya 20% testing, yang artinya berarti untuk trainingnya itu menggunakan 80% training. Untuk random step 42 sama dengan 42 yaitu untuk hasil pembagian yang konsisten setiap kali dijalankan. Jadi biar konsisten itu menggunakan random steps 42. Nah, di sini saya memasuki model naive Bayes yang ini. Di sini kan NB model sama dengan multinominal NB. Multinominal NB ini merupakan model probability yang sering digunakan dalam klasifikasi teks. Nah, untuk modelnya itu sendiri ini kan fit, X-train, dan Y-train. Nah, itu kan diambil dari yang sini untuk memprediksi dari X-training dan Y-trainingnya. Untuk Y-pred NB itu N model dari prediksi dari X-testnya dari sini, ini kan X. Oh, di sini ada pre-naive Bayes, jadi nanti naive Bayes yang dihasilkan di sini kan saya
ngeprint akurasi ya, akurasi skornya berapa, dari Y testingnya berapa, dan Y pred NB-nya berapa. Lalu di sini kan memanggil classification reportnya, yaitu Y testing dan Y pred. Nah, ini kan nanti dilanjutkan SVM tuh Ardananda. Di sini untuk output dari naive Bayes-nya. Naive Bayes-nya akurasinya yaitu untuk akurasinya naive Bayes-nya itu 0,287. Nah, itu artinya hasil dari naive Bayes-nya itu, akurasi dari hasil naive Bayes-nya itu hanya 28,7%. Dari data yang diuji diklasifikasikan dengan benar oleh model. Ini relatif rendah, menunjukkan bahwa model ini belum mampu memahami struktur data dengan baik. Nah, ini kan ada precision, recall, F1 score, support ya. Nah, precision itu seperti yang kita ketahui bahwa ketepatan. Jadi ketepatan dari prediksi suatu kelas berapa yang benar. Lalu untuk recall sendiri yaitu kelengkapan. Jadi kelengkapan dari semua seharusnya kelas itu berapa yang berhasil ditemukan. Lalu F1 score itu merupakan gabungan precision dan recall. Jadi ini adalah gabungan dari precision dan recall. Untuk supportnya itu sendiri merupakan jumlah data aktual untuk kelas tersebut. Jadi ini kan ada precision, recall, F1 score, support. Di sini kan ini 00 ya. Jadi mungkin untuk data yang tidak ditemukan, di sini ada nih yang ditemukan cardiovascular atau pulmonary, yaitu untuk precisionnya 0,23 kan. 0,23 yaitu dari seluruh prediksi dari pulmonary hanya 23% yang benar. Dan untuk recall-nya itu sendiri 0,23 dari seluruh data yang benar-benar pulmonary atau cardiovascular itu hanya 23% yang berhasil diprediksi. Nah, untuk F1 skornya itu sama, yaitu hanya 23%. Lalu di sini kan ada apa ya? Kayak warning gitunya. Artinya ada kelas yang tidak pernah diprediksi sama sekali oleh model sehingga precisionnya tuh tidak bisa dihitung. Pada bagian ini kan ada warning nih. Ada red warning. Nah, masalahnya tuh umum dan tidak seimbang. Ini bagian dari SVM, nanti dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini kan ada ini ada from ini lagi kan, apa sih namanya? Library lagi. Nah, ini tuh digunakan supaya saya bisa menjalankan LDA-nya nanti. Jadi mengubah tes menjadi presentasi numerikan yang tadi TF, IDF, vectorizer. Nah, ini tuh menyiapkan juga untuk label unsupervised. Nah, di sini itu kan outputnya TF, IDF, shapes. Nah, yang dimana angka dari 4.999 ini merupakan jumlah dokumen teks yang diproses baris dalam teksnya. Ini kan max future-nya 1000 ya.
Jadi untuk 1000 ini merupakan jumlah kelas TF-IDF-nya yang saya inputkan tadi itu yang digunakan di kolom ini. Untuk ini itu jumlah teks yang diproses barisnya. Jadi ini tuh berarti saya memiliki 4.999 baris teks medis. Nah, ini mungkin dideskripsikan pasien, catatan medis, atau laporan dokter. Nah, lanjut untuk yang ini, 1000 ini, fitur TF-IDF-nya ini hanya kata terpenting berdasarkan frekuensi dan bobot TF-IDF yang dipilih dari skala yang dipilih dari kata pada kolomnya. Lalu di sini yang terakhir saya ada menjelaskan tentang LDA, yaitu Latent Direct Gel Allocation. Nah, tujuan dari kode ini yaitu ini kan komponen N komponennya ini kan menentukan 5 topik utama kelas medis. Ini dari ini merupakan library importnya. Nah, LDA ini digunakan untuk mendeteksi pola tersembunyi topik dalam kumpulan dokumen teks. Nah, inisialisasi LDA ini sebagai inisialisasi LDA untuk ini kan yang saya maksud tadi, ini saya tuh ingin menemukan komponen utama pada topik inti dari topik utama dari 4.999 dokumen yang tadi saya temukan itu kan. Nah, untuk random state 42 ini agar hasil LDA konsisten setiap kali dijalankan. Sama halnya tadi kayak yang naive Bayes. Nah, lalu di sini kan ada LDA fit X unsub ya. Nah, unsub ini sendiri merupakan hasil dari TF IDF yang tadi itu, yang vectorizer. Nah, berisi representasi angka teks dari 4.999 dikali 1000 kata yang tadi itu. Nah, LDA ini kan memproses metrik dan mengobrolkan kata-kata ke dalam 5 topik berdasarkan kemunculan bersama. Lalu di sini kan LDA komponen ya. Ini berisi makna topik yang tadi itu 5 dikali 1000 dokumen tadi, yaitu bobot dari setiap kata dalam tiap topiknya. Lalu di sini itu kan ada ini kan print topik bla bla bla, ini untuk menampilkan dalam outputnya. Jadi menginputkan untuk menghasilkan output yang seperti ini. Ini kan topik 1. Nah, ini akan bertambah untuk setiap topiknya karena IDE plus 1 kan. Nah, di sini ada future names. Nah, ini menerjemahkan indeks ke kata asli dari hasil get future names output yang tadi. Lalu di sini ada topik R gross minus 10, yaitu mengambil 10 kata dengan bobot tertinggi untuk setiap topik kata paling mewakili topik. Nah, di sini kan ada output nih, topik yang pertama ini top words yang pertama ada spine, A, brain, coronary, laparoscopic, left consultation, MRI, construct, CT. Nah, ini berarti ini kan spine, A, dan brain ini indikasi neurologi dan ophthalmologi. MRI, CT,
kontras ini prosedur penceritaan kan radiologi, sedangkan ini laparoskopik koronari ini membedakan non-invasif dan jantung. Jadi ini tuh bisa disimpulkan bahwa topik ini tuh bisa diberi label radiologi dan sistem saraf. Ini tentang radiologi dan sistem saraf. Lalu next topik yang kedua ini kan ada right left male present female history years old patin. Nah, male, female, years old ini kan merupakan identitas dasar dari pasien kan. Nah, untuk knee pain ini kan kayak keluhan, terus kayak nyerinya tuh apa gitu kan. Nah, pain ini kan knee itu kan tentang terutama pada ortopedi ya. Lalu di sini kan ada history, lalu ada present juga, yang berarti di mana ini merupakan history itu kan riwayat, berarti riwayat dari penyakitnya. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa topik ini bisa diberi label data anamnesis dan keluhan umum gitu. Dan untuk topik-topik selanjutnya juga ada juga, ini juga topik misal nih yang ketiga nih ada history, pulmonary dan sebagainya. Nah ini tuh bisa disebutkan dengan penyakit dalam dan riwayat medis. Ini kan ada pulmonary kan sama disease, sama bladder. Ini kan untuk gangguan pada paru-paru sama saluran kemih itu kan merupakan penyakit dalam, dan untuk ini juga kan ada history berarti riwayat medis. Jadi bisa disimpulkan bahwa bagian pada topik keempat ini merupakan penyakit dalam dan riwayat medis. Sudah untuk yang kelima juga bisa kita prediksi sendiri untuk nama topiknya dan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kontribusi saya yaitu tugas saya yaitu Cummins clustering, SLGM dan fine tuning BRT atau BERT. Refleksi saya yaitu menghadapi kompleksitas teknik deep learning dan pentingnya pemilihan model untuk klasifikasi multi-kelas. Lalu di sini ada kesimpulan dari proyek ini, yaitu menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan NLP klasik dan modern dapat meningkatkan akurasi dan pemahaman terhadap teks medis. Nah, model BERT memberikan hasil terbaik dalam klasifikasi, sementara LDA dan Cummins memberikan insight tambahan dari data tak berlabel. Nah, dengan pipeline yang lengkap, proyek ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem klasifikasi medis otomatis yang lebih besar dan cerdas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.